Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan. Kakak Layan juga semuanya sehat-sehat. Berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Masih secara online, tetapi hati kita harus tetap sukacita karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan kita kembali dalam ibadah bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Sudah siap mau ibadah? Oke, yang belum siap bisa menyiapkan dulu Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Sudah siap? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini masih bisa menikmati kehidupan yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sertai kami agar firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kita dalam keadaan sehat semua ya. Kembali kita bersama-sama dalam IMPA online. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat untuk memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Kakak Febri. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak memberi waktu adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Beginilah firman Tuhan. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku
Dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Dari firman tersebut kita dapat belajar dan mengenal dua tokoh adik-adik. Yang pertama Yakub dan yang kedua Laban. Laban ini merupakan mertua dari Yakub, sebab Yakub telah mengambil kedua anak perempuannya Laban sebagai istrinya Yakub. Kemudian Yakub mengabdikan diri selama 14 tahun dengan hidup dan bekerja sebagai hamba pada Laban. Tuhan sangat memberkati mereka berdua, baik Laban maupun Yakub, sehingga mereka bertambah-tambah kekayaannya. Akan tetapi, di sisi lain, Yakub menganggap bahwa Laban dengan kelicikannya telah memanfaatkan kelemahan dan keterbatasan Yakub. Karena itu, Yakub kemudian lari meninggalkan rumah Laban bersama seluruh keluarga Yakub saat Laban sedang menggunting bulu domba. Tentu saja terjadi kemarahan yang sangat besar adik-adik. Namun, mereka tetap dituntun oleh Tuhan untuk mencari penyelesaian yang berkenan kepada Tuhan. Mereka membicarakannya dengan baik dan penuh kasih adik-adik. Mereka saling memperhatikan hak masing-masing. Setelah itu, mereka membuat sebuah perjanjian bersama yang ditandai oleh didirikannya satu tugu dan satu onggokan batu sebagai bukti tidak adanya perselisihan, melainkan adanya damai sejahtera. Nah, ternyata adik-adik, di Indonesia juga ada loh monumen perjanjian antara kedua belah pihak, seperti monumen perjanjian Renville yang berada di desa Joho, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Monumen perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda setelah kemerdekaan. Perjanjian ini isinya yaitu batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Nah, adik-adik, melalui cerita yang telah kakak sampaikan tadi antara perjanjian Laban dengan Yakub dan monumen perjanjian Renville, kita diajarkan dalam menghadapi persoalan, kita tidak perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, bagaimana kita sama-sama dapat menyelesaikan persoalan dengan baik, yang tentunya tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, kita juga harus bisa libatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita, agar kita selalu dituntun oleh hikmat-Nya. Sehingga kita bisa berpikir penuh kasih dan bukan mau menang sendiri, melainkan dapat mendatangkan damai sejahtera. Oke adik-adik, untuk aktivitas pada minggu ini, adik-adik boleh menceritakan pengalaman adik-adik tentang berselisih paham dengan kakak, adik, teman, atau bahkan adik-adik pernah nih berselisih paham oleh papa mamanya. Adik-adik bisa bercerita, lalu bagaimana sih cara adik-adik mendatangkan damai dengan cara meminta maaf. Adik-adik boleh menceritakannya dalam bentuk video, kemudian dapat dikirimkan ke salah satu kakak layan. Demikianlah IMPA pada minggu ini. Tetaplah semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.